2020. Tahun yang penuh cerita. Awalnya semua baik-baik saja. Kita masih bisa bermain, bersekolah minggu, dan bergereja seperti biasanya. Namun, sesuatu yang bernama virus corona mengubah semuanya. Kita semua dibatasi dalam beraktivitas. Bahkan, sejak saat itu hingga saat ini, di bulan Desember yang sering kita nantikan untuk dapat merayakan Natal, semuanya masih belum membaik. Tidak ada lagi latihan pujian, tarian, dan persiapan ibadah Natal seperti tahun yang lalu. Tapi, sesungguhnya ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar sebuah perayaan. Di manakah bunyi lonceng itu? Adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah perayaan Natal Par. Kami mohon tuntunan-Mu agar Engkau mau memberkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Yesus dalam dunia, dan surga, dan
Sebelum kita membaca dan memegang firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami bersyukur untuk waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saja kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberkati kakak akan menyampaikan renungan, dan apa yang kami dengar kami bisa melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami dapat berdoa. Amin. Hari berganti hari tiada henti. Bulan berganti bulan, hingga akhirnya tahun pun berganti tahun. Natal kembali menyapa. Semua itu akan terus terjadi tanpa berhenti. Namun, seperti waktu yang terus berjalan, sifat-sifat kita yang buruk pun terus berulang, seakan kita melupakan bahwa kasih dan damai Natal seharusnya tidak terbatas hanya di bulan Desember. Tuhan mengasihi kita hingga Dia lahir bagi kita. Apakah kita sudah hidup dalam kasih-Nya? Beta Kamila. Pada kesempatan ini, beta mau berefleksi tentang beta pun diri. Sebagai anak, beta sadar bahwa di beta pun hidup ini ada salah satu sifat yang masih tertanam di beta pun hidup, yaitu malas. Biasanya kalau di rumah, kalau mama dan papa panggil beta selalu melawan. Suruh beta bikin ini, bikin itu, selalu beta membantah. Suka tidur bangun siang, dan itu sifat mulai muncul beberapa bulan yang lalu. Mungkin beberapa tahun yang lalu belum terasa itu sifat di beta sendiri. Karena beta masih mungkin masih bersama dengan orang lain, dan ketika beta kembali ke beta punya orang tua, itu sifat tuh sangat-sangat ada di beta pun hidup. Yang paling parah lain, beta terlalu malas untuk berdoa. Kalau beta dapat masalah, selalu beta masuk kamar baru beta berdoa. Kadang beta berpikir, kenapa itu sifat ada di beta pun diri. Beta Kadenis, mungkin salah satu sifat yang sering beta lakukan tiap hari yaitu marah, baik itu terhadap beta punya bapak dan mama, saudara di rumah, atau teman-teman sepergaulan. Hal kecil saja bisa membuat beta marah, dan bahkan bisa sampai dendam. Ada beberapa kejadian yang sering membuat beta marah dan dendam. Contoh kecil, ketika di rumah beta punya adik atau beta punya kakak membuat salah terhadap beta, sudah ikut beta mau, beta marah, yang kadang-kadang marah sampai pukul, bukan saja sampai pukul, sampai maki, kasih keluar kata kasar, dan terakhir baru beta menyesal kalau semua yang beta buat itu sudah ada guna. Dan juga beta terlalu banyak dendam terhadap orang-orang yang mungkin selalu berbuat salah sehingga buat beta marah, sampai dendam. Sifat ini yang belum bisa beta rubah sampai dengan sekarang. Semoga Natal tahun ini
bisa membuat beta sadar dan juga mulai rubah beta punya sifat ini. Beta Kak Aldi, dan beta mau menceritakan pengalaman dari indikator sombong. 2 tahun yang lalu beta masuk di satu kampus, dan tepatnya dia di prodi bahasa Inggris. Beta merasa sombong sekali karena beta rasa beta bisa lakukan. Beta bisa berbahasa Inggris, beta bisa making conversation with my friends, bisa sing a song in English, and bisa menjadi orang-orang yang dianggap karena I can talk in English. Tapi dengan ini makna Natal, apa sebenarnya yang buat beta harus sombong? Dan berharap ini Natal bisa mengubah beta supaya jadi orang sombong. Beta Sofi. Sepertinya kata iri hati menjadi darah daging di dalam Kak Sofi berdiri. Contohnya saja, saat Kak Sofi punya teman-teman atau orang-orang yang ada di Kak Sofi sekitar punya barang-barang yang bagus, pasti Kak Sofi akan merasa iri dengan apa yang dia punya. Misalnya handphone saat ini, saat kau punya handphone yang lebih bagus dari punyanya Kak Sofi, pasti Kak Sofi akan merasa iri. Kenapa bukan Kak Sofi yang punya handphone yang bagus seperti itu? Kenapa harus Dor? Dan Kak Sofi berpikir, kenapa merasa iri hati selalu ada dalam Kak Sofi sendiri? Kak Sofi berharap di Natal tahun ini rasa iri hati ini bisa hilang dan Kak Sofi bisa menyambut tahun yang baru dengan baik. Beta Kak Alfian, sifat ini sering beta lakukan di dalam beta pun kehidupan. Beta selalu bohong terhadap bapak dan mama. Beta bohong terhadap beta pun kawan-kawan. Bahkan dari beberapa tahun lalu sampai tahun ini, beta mencoba untuk merefleksikan dalam beta pun kehidupan. Tapi sifat ini, sifat kebohongan ini selalu ada di dalam hati. Beta berharap di dalam tahun ini beta dapat merefleksikan kembali dan beta dapat merubah sifat bohong ini. Firman Tuhan dalam Yesaya 9
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Teman-teman, jika Allah adalah kasih, jika Allah adalah Raja damai, untuk apa teman-teman masih hidup dengan hal-hal seperti ini? Jika Allah adalah kasih, bagaimana bisa teman-teman menyambut Allah di hari Natal ini? Jika rasa bohong, iri hati, sombong, marah dan malas masih ada dalam diri kita, bukankah jika hal-hal itu masih ada dalam hati kita, damai tidak akan tinggal di dalam hati? Teman-teman, jadilah terang, karena Allah mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak terang yang dapat memancarkan kasih, bukan saja di saat Natal ketika Sang Raja Damai datang, tetapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalian terimalah terang itu, buanglah sifat bohong yang ada dalam kamu. Kak Sofi, terimalah terang, buanglah iri hati yang ada dalam diri sendiri. Kak Andi, terimalah terang, buanglah kesombongan yang ada dalam diri kamu. Adelis, terimalah terang dan buang amarah yang ada dalam diri. Dan Kamila, terimalah terang dan buanglah kemalasan yang ada dalam diri. Jadilah anak-anak terang yang dengan hati yang suci dan tulus mau menerima Sang Raja Damai.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah perayaan Natal kita hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal ibadah perayaan Natal kami hingga boleh berakhir dengan baik. Bapa manis dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini. Tuhan mengajarkan kami banyak hal hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini dapat kami pakai itu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur hari ini ya Tuhan, karena walaupun dalam kondisi yang serba terbatas, kami masih bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita, walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan mari memberkati kami masing-masing agar damai Natal, kelahiran Tuhan Yesus boleh membawa berkat dan boleh menambah sukacita dalam hati kami. Bapa manis dalam kerajaan surga, hari ini kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan dari sakit yang mereka derita. Tuhan mari memberkati obat penawar, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, agar semua mereka yang merasakan sakit boleh berangsur sembuh dan boleh dapat beraktivitas kembali dengan baik ya Tuhan. Bapa manis dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk pelayanan PAR di tempat ini. Tuhan mari memberkati semua anak-anak PAR dengan pergumulan mereka masing-masing, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka gumuli saat ini. Tuhan mari mendengar mereka doa dan permohonan mereka, dan Tuhan mau menjawab seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan semua kakak-kakak pelayan yang telah dengan sukacita memberi diri mereka untuk melayani anak-anak di tempat ini. Tuhan mari melihat, mari menjawab semua pergumulan doa kakak-kakak pelayan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa manis dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk gereja kami, baik dari tingkat sinode maupun tingkat jemaat, khususnya jemaat Bethel Kampung Baru. Tuhan mari memberkati kami, menjawab semua pergumulan doa kami masing-masing seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami. Biarlah semua pemimpin-pemimpin kami boleh dapat memimpin kami dengan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Bapa manis dalam kerajaan surga, kami akan berpisah dari ibadat kami hari ini. Tuhan mari tetap menyertai kami dalam setiap aktivitas kami dan apapun yang kami lakukan. Tuhan menyertai kami agar apapun yang kami lakukan semua boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Mengampuni salah dan dosa kami, kenakalan kami, hanya dan di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kami, pelayan PAR Jemaat Unit Bethel Kampung Baru PPUI mengucapkan selamat